Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu perkembangan gagal ginjal misterius gitu ya, yang yang terjadi pada anak, dan ini sudah mengakibatkan angka yang sangat kritis ya. Jadi bahasan kita itu ya, ada dugaan bahwasanya penyebab itu ada pada obat sirup ya, dan obat sirup itu ada yang namanya etilen glikol ya. Apa itu etilen glikol? Ditemukan pada sirup yang disebabkan gagal ginjal akut. Jadi sobat sekalian ya, apa itu etilen glikol ya? Kalau kita merujuk kepada Kementerian Kesehatan RI, baru-baru ini memang mengkonfirmasi ya adanya bahwasanya obat yang dikonsumsi sejumlah balita dengan kondisi gagal ginjal akut itu tercemar etilen glikol atau dietilen glikol ya. Dalam hal ini langsung disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya. Jadi ini masih informasi yang disampaikan oleh langsung Kementerian Kesehatan ya. Nah, beberapa jenis obat sirup yang digunakan oleh pasien balita itu terkena AKI ya. AKI ya, kita ambil dari rumah pasien ya. Terbukti gagal ginjal akut ya, terbukti memiliki EG, DEG, EG, BE yang seharusnya tidak ada atau sangat sedikit kadar obatnya di sirup tersebut. Artinya memang ada indikasi ya kandungan etilen glikol. Nah, apa sebenarnya kalau kita melihat ya kondisi untuk gagal ginjal akut misterius ini ya sudah sangat statusnya ya sangat fatality rate-nya ya, kematian rate-nya itu mendekati 50% ya. Yang kemarin sudah disampaikan 206 kasus, 99 meninggal. Nah, ini kan sangat sangat kritis ya. Jadi yang menjadi dugaan itu etilen glikol yang terkandung pada sirup gitu ya, yang diberikan kepada anak gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat laman yang resmi Unpad ya, Universitas Padjadjaran, guru besar Fakultas Farmasi ya Unpad, Profesor Muhtaridi PhD, itu menjelaskan etilen glikol atau dietilen glikol itu merupakan senyawa pelarut organik yang dengan rasa manis yang kerap disalahgunakan untuk pelarut obat ya. Biasanya digunakan untuk mengganti propilen glikol atau polyethylene glikol ya. Nah, masalahnya di etilen glikol dan etilen itu mengalami oksidasi oleh enzim. Ini kata Profesor Muhtaridi ya. Jadi ada proses oksidasi ya dari etilen dan dietilen glikol. Nah, masalahnya ketika masuk ke dalam tubuh ya, senyawa tersebut itu akan mengalami oksidasi oleh enzim sehingga menjadi glikol aldehid. Jadi berubah gitu ya, dari glikol dietilen glikol menjadi glikol aldehid ya. Kemudian kembali dioksidasi menjadi asam glikol dan membentuk lagi menjadi asam oksalat ya. Senyawa yang memicu membentuk batu ginjal. Lebih lanjut, Profesor Muhtaridi memaparkan asam olat ini sudah mengkristal ya dan membentuk menjadi jarum tajam ya. Nah, asam oksalat ini kelarutannya kecil ya. Kalau ketemu kalsium akan terbentuk garam yang sukar larut air dan larinya akan ke organ seperti empedu dan ginjal. Jika lari ke ginjal itu akan menjadi batu ginjal. Kristalnya tajam itu akan mencederai ginjal gitu ya. Jadi awalnya memang terbentuk oksidasi dari etilen glikol gitu ya. Nah, apa saja efek samping ya? Nah, ini patut kita waspadai mengingat kondisi sekarang yang sangat kritis, akut untuk anak-anak yang sangat rentan sekali kalau kita tidak mengecek ataupun mengontrol ya kondisi tubuh ya, terutama ketika ada gejala-gejala misalnya ginjalnya itu terganggu ya, efek buang urinnya itu berkurang ya. Nah, ini
Bisa jadi ya, bisa jadi. Kemudian juga gejala-gejala umum misalnya demam, batuk, pilek ya, kemudian muntah ya, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke etilen glikol. Apa efek samping dari etilen glikol ya? Jika kondisi ini terjadi pada anak-anak yang notabene memiliki ukuran ginjal lebih kecil ya, maka dampak yang ditimbulkan akan parah. Tidak hanya merusak ginjal, efeknya juga bisa lari ke jantung dan memicu kematian yang cepat. Nah, ini ya, kalau misalnya kondisi organnya tidak bagus dari ginjal, efek dari etilen glikol tadi yang sudah mengalami oksidasi dan berubah senyawa tadi ya, bisa merusak ginjal gitu ya. Tidak hanya ginjal ya, itu juga bisa lari ke jantung ya, yang bisa memicu kematian yang cepat ya. Yang paling berbahaya itu ketika kondisi ini terjadi di negara-negara kering ya, seperti kemarin itu yang terjadi di Gambia. Proses banyaknya anak yang mati karena gagal ginjal misterius ya, itu tambah lebih parah lagi ya. Nah, kondisi dehidrasi akan mempercepat pembentukan asam oksalat ya. Contohnya seperti di Gambia, karena efek sampingnya berbahaya di etilen glikol, dan etilen glikol sebenarnya sudah dilarang ketat penggunaannya dalam obat oleh Food and Drugs Administration sejak 1938 ya, berarti sudah lama ya, tetapi ini masih dipakai secara tidak sesuai standar gitu ya. Jadi pemakaian etilen glikol yang di etilen glikol sebagai pelarut itu ya, kalau tidak sesuai dengan takaran ya, sesuai dengan itu bisa berefek ya, ya tadi oksidasi yang merubah etilen etilen glikol menjadi etilen aldehid ya. Jadi ini ya sobat sekalian ya, maka dalam hal ini tentu saja kita dalam hal ini tentu harus waspada ya, waspada terkait gagal ginjal misterius ini gitu ya. Penggunaan sirup yang patut dibuka itu mengandung etilen glikol memang harus, kalau kita melihat penyampaian dari Menteri Kesehatan sendiri itu sudah ada pengurangan ya, karena ini sudah ditemukan di obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut ya. Jadi memang hal-hal yang sifatnya kimia itu memang sangat rentan ya. Jadi solusinya ya kembali lagi yang alamiah gitu ya, misalnya kembali ke herbal ya. Dan saya memang merekomendasikan untuk konsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh ya propolis gitu ya. Propolis yang kita ketahui ya, propolis kan produksi turunan lebah selain madu. Jadi madu itu tidak hanya menghasilkan madu, tetapi lebah itu tidak hanya menghasilkan madu tetapi juga propolis, dan propolis itu manfaatnya sangat luar biasa banyak dan luar biasa untuk selain imunitas tubuh, termasuk juga untuk sebagai ikhtiar kita untuk kasus gagal ginjal akut ini. Dan kembali lagi ya, propolis yang saya rekomendasikan yang ini ya, Turkish Propolis Ruqyah ya. Jadi ini adalah produk premium ya, dan sudah memakai nanoteknologi. Apa itu? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya banyak ya, diantaranya dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol, diabetes ya, kemudian juga termasuk tumor, kanker, dan juga ginjal ya. Kemudian amandel ya, jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi ini adalah obat sabu jagat yang hampir bisa mengobati berbagai macam penyakit gitu ya, dan sudah banyak testimoninya. Kemudian yang varian selanjutnya yang sudah juga saya rekomendasikan adalah TUTR yang biru ini ya, Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain ya, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening,
meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Nah, keunggulan dari Turkish Public Turkiya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Kemudian kandungan flavonoidnya tinggi dan mengandung teknologi nano. Penggunanya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes. Untuk anak-anak 40 kg berarti 4 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Ya, untuk terapi berat itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Turkish Public Turkiya untuk meningkatkan stamina dan imunitas tubuh. Ya, link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.